Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Riau dengan program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan nomor NIM 2003-04232. Tujuan saya membuat video pada kali ini adalah untuk menyelesaikan tugas UAS yang diberikan oleh Bapak dosen pengampu saya, Bapak Iqbal Ahmad SEMM. Nah, materi yang akan saya bahas pada kali ini adalah dari bab 9 sampai bab 15. Untuk bab 9 sampai bab 10 materinya tentang delegasi, tanggung jawab, dan kewenangan. Sedangkan untuk bab 11 sampai 12 itu tentang motivasi. Bab 13 sampai 14 itu tentang kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Bab 15 adalah tentang konflik. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang delegasi, tanggung jawab, dan wewenang. Yang pertama, delegasi. Delegasi adalah proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau yang terlegitimasi dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditujukan untuk pencapaian tujuan organisasi, yang mana jika tidak dilimpahkan itu akan menghambat suatu proses pencapaian tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya adalah manfaat dari pelimpahan wewenang. Yang pertama, pelimpahan wewenang memungkinkan bawahan untuk mempelajari sesuatu hal yang baru dan memperoleh kesempatan untuk melakukannya. Yang kedua, mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik dalam berbagai hal. Yang ketiga, penyelesaian pekerjaan akan dilakukan dengan cepat. Namun terdapat beberapa kendala dalam pelimpahan wewenang. Yang pertama, apabila staf yang menerima delegasi tidak memiliki kemampuan atau kapabilitas dalam melakukan tugas yang didelegasikan kepadanya, maka tentunya ini akan memperburuk kondisi perusahaan tersebut. Yang kedua, kurang bertanggung jawabnya atasan akibat pelimpahan wewenang tersebut. Nah, ada beberapa kunci dalam pelimpahan wewenang agar berjalan dengan efektif. Yang pertama, kepercayaan atasan kepada bawahan. Sebagai pimpinan atau atasan yang telah memberikan pelimpahan wewenang kepada bawahan, harusnya lebih percaya terhadap bawahan tersebut, karena setiap orang memiliki pemikiran dan kreativitas yang berbeda-beda. Apa yang harus dilakukan oleh bawahan tersebut? Biarkan mereka bekerja sesuai dengan kreativitas dan kemampuannya. Nah, untuk bab selanjutnya, untuk bab 11 dan 12 itu adalah materi tentang motivasi. Nah, untuk motivasi sendiri itu adalah pemberian kekuatan dalam diri untuk membangkitkan, mengarahkan, dan mempengaruhi seseorang untuk memiliki intensitas dan ketekunan perilaku dan perilaku sukarela dalam melakukan suatu pekerjaannya. Nah, untuk manfaat dari motivasi kerja itu ada 3. Yang pertama, karyawan akan lebih berkomitmen dalam pekerjaannya. Yang kedua, meningkatkan kinerja karyawan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Jenis-jenis motivasi menurut Hasibuan tahun 2013 ada 2, yaitu motivasi positif dan motivasi negatif. Motivasi positif contohnya memberikan hadiah kepada karyawan yang memiliki nilai plus dalam pekerjaannya. Yang kedua, motivasi negatif, contohnya memberikan hukuman, denda atau sanksi karena tidak bisa menyelesaikan tugas yang diberikan atau target dari perusahaan. Contohnya seperti pengurangan gaji atau tidak bisa naik ke jenjang karir yang lebih tinggi. Sedangkan menurut Anggalia, motivasi terbagi ada 2. Yang pertama, material insentif, dan yang kedua, non-material insentif. Untuk material insentif adalah alat motivasi yang biasanya berupa uang atau suatu benda yang memiliki nilai pasar, contohnya kendaraan, rumah, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk non-material insentif seperti alat motivasi yang diberikan berupa benda atau barang yang tidak memiliki nilai, hanya memberikan kepuasan rohani saja, contohnya seperti medali, piagam, piala,
Faktor yang mempengaruhi motivasi kerja itu ada 6. Yang pertama itu ada gaji, kepribadian, keamanan, tanggung jawab, pengakuan, dan hubungan antar pribadi. Lalu, cara untuk meningkatkan motivasi kerja itu ada 5. Yang pertama, mempunyai tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, selalu bersikap positif dan selalu bersyukur. Ketiga, memberikan penghargaan pada diri sendiri. Yang keempat, mencintai pekerjaan yang dilakukan. Yang terakhir itu bekerja keras. Nah, itulah materi tentang motivasi. Selanjutnya materi tentang bab 13 dan 14 tentang kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Nah, untuk pengertian kelompok itu sendiri adalah kumpulan 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama. Sedangkan kelompok kerja adalah kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan terkait dengan pencapaian tujuan organisasi tersebut. Kemudian, kelompok kerja tersebut dibagi menjadi 2. Yang pertama, kelompok kerja formal, dan yang kedua, kelompok kerja informal. Kelompok kerja formal adalah kelompok kerja yang dibentuk atau disusun secara resmi oleh manajer. Sedangkan kelompok kerja informal, kelompok kerja yang disusun atau tersusun dengan sendirinya ketika beberapa anggota yang tidak terkait secara langsung. Nah, selanjutnya komunikasi dalam organisasi. Pengertian dari komunikasi adalah proses di mana seseorang berusaha untuk memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain melalui pesan simbolis. Ada beberapa hambatan dalam berkomunikasi. Ada hambatan individual dan hambatan organisasi. Untuk hambatan individual, yang pertama, kesalahpahaman dalam memahami pesan. Yang kedua, kredibilitas individu. Yang ketiga, keterbatasan dalam komunikasi. Yang keempat, kemampuan mendengarkan yang rendah. Yang kelima, penilaian awal terhadap subjek tertentu. Untuk hambatan organisasional, yang pertama itu ada semantik. Yang kedua, perbedaan tingkatan manajemen. Yang ketiga, perbedaan persepsi antar bagian. Yang keempat, kelebihan beban kerja. Yang kelima, hambatan-hambatan yang lainnya. Nah, ada juga beberapa upaya yang dapat kita lakukan dalam mengatasi hambatan dalam berkomunikasi. Upaya yang bersifat individual, yang pertama, peningkatan kemampuan pendengaran. Yang kedua, dorongan untuk berkomunikasi 2 arah. Yang ketiga, peningkatan kesadaran dan kemampuan dalam memahami pesan dan informasi. Yang keempat, pemeliharaan kredibilitas individu. Yang terakhir, peningkatan pemahaman terhadap orang lain. Upaya yang bersifat organisasional. Yang pertama, tindak lanjut dari setiap komunikasi yang dilakukan. Yang kedua, pengaturan pola komunikasi yang semestinya dilakukan dalam organisasi. Yang ketiga, peningkatan kesadaran dan penggunaan berbagai media dalam berkomunikasi. Nah, itulah materi tentang kelompok kerja dan komunikasi dalam suatu organisasi. Selanjutnya, bab 15 tentang konflik. Konflik adalah situasi yang terjadi apabila salah satu atau dua belah pihak menunjukkan permusuhan atau saling menghalangi suatu usaha dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Penyebab dari konflik tersebut ada 2. Yang pertama karena faktor manusia, yang kedua adalah faktor organisasi. Dan akibat-akibat dari konflik itu ada 2 macam. Yang pertama, akibat negatif, ada juga akibat positifnya. Untuk akibat negatifnya itu ada 5. Yang pertama, menghambat komunikasi. Yang kedua, menghambat kohesi atau keeratan hubungan. Yang ketiga, mengganggu kerjasama atau teamwork. Yang keempat, menumbuhkan ketidakpuasan terhadap pekerjaan. Yang kelima, mengalami tekanan atau stres, kecemasan, dan mengganggu konsentrasi. Sedangkan akibat positifnya itu ada 3 macam. Yang pertama, membuat organisasi tetap hidup dan harmonis. Yang kedua, menumbuhkan keputusan-keputusan yang bersifat kreatif dan inovatif. Yang ketiga, memunculkan persepsi yang lebih kritis terhadap perbedaan pendapat.
Selanjutnya adalah cara mengatasi konflik tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengatasi konflik itu ada 5. Yang pertama, ciptakan sistem dan pelaksanaan komunikasi secara efektif. Yang kedua, cegahlah konflik yang destruktif sebelum terjadi. Yang ketiga, ciptakan iklim dan suasana kerja yang harmonis. Yang keempat, bentuklah teamwork atau kerjasama yang baik di antara karyawan-karyawan. Yang kelima, bina dan kembangkan rasa solidaritas dan toleransi dan saling pengertian antar unit, departemen, maupun eselon. Nah, itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan tentang pelajaran pengantar manajemen dari bab 9 sampai bab 15. Bila ada kurang maupun salah, mohon dikoreksi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.